Karena majikan juga bisa nginterminate kita kapanpun kok. Iya, Miss. Iya. Kalau saya pribadi itu saya malah lihat keadaannya. Kalau majikan memang jahat, licik, saya lebih memilih untuk notice langsung pergi. Oh, sekasau. Iya. Kan kita dapat uang daripada kamu notice 1 bulan ada di situ. Karena notice 1 bulan ada di situ, kamu akan tersiksa, sayang. Karena majikan punya prinsip, aku baikin kamu pun kamu tetap akan pergi. Bodoh amat. Iya. Bener nggak? Manusiawi sekali. Iya. Jadi kalau saya secara pribadi saya lebih baik bayar majikan. Saya nggak peduli. Iya. Karena majikan juga berhak ngeluarin kita kapanpun. Kita juga berhak keluar kapanpun. Tapi kita harus memenuhi kewajiban kita. Baru kita menuntut hak kita. Saat kita sudah membayar 1 bulan gaji kita ke majikan, kita masih mendapatkan hak kita. Pesawat, tiket pesawat, uang perjalanan, cuti tahunan, dan sisa gaji berapa hari yang ada. Itu harus. Iya, ini cuma sekedar informasi sih, Miss. Maksudnya saya kan kurang jelas. Seumpamanya nanti ada CC yang tanya, jadi setidaknya saya tahu kayak gitu loh, Miss. Siap. Kalau saya sih pengennya ya finish kontrak. Kan saya punya hutang sama Miss Yuli, kopi cappuccino. Oke, tak tunggu. Jadi ya memang seperti itu ya Mbak ya. Karena kalau kamu nggak kuat, kalau saya pribadi mendingan bayar. Karena saya pribadi juga bilang sama majikan, jika CC-nya over, karena kita secara sadar dan tidak sadar, sama kayak kemarin, masih inget nggak mbaknya yang tidurnya lebih telat daripada majikan sudah berangkat kerja, mbaknya belum bangun, terus untuk masak, untuk apa? Bentak-bentak anak majikan. Bahkan ada salah satu anak saya itu dikirimin rekamannya, anaknya nangis tuh, CC-nya bilang apa? Bodoh amat, kamu mau nangis, emakmu lo nggak ada di sini. Dia lupa bahwa ada rekaman di situ. Ada rekamannya, ada CCTV-nya. Jadi majikan langsung interminate tanpa one man notice karena khawatir terjadi sesuatu sama anaknya. Nah, kalian juga punya hak untuk langsung pergi dari rumah majikan, tapi tetap harus bayar kewajiban kalian. Kewajiban. Terus kalian kalau ngebreak lebih baik tulis kronologinya beserta dengan bukti. Mhoi lun ngapkam, mhoi kamu cok ya, mengarang cerita itu nggak boleh. Mengarang cerita ya. Betul. Jadi karena saya pribadi pernah ya, salah satu anak saya kerja 2 rumah dan dia kirim surat ke imigrasi, majikannya ditegur sama imigrasi pakai surat. Itu nyata. Ada anak saya. Jadi saya ngomong sama dia, ini saya mau ngebreak di pekerjaan 2 rumah, tapi majikan ngaku sama saya enggak. Saya bilang, tulis surat kronologinya dan alamat majikan dua-duanya, beserta bukti-buktinya. Kirim sama dia. Setelah 1 bulan dia notice. Keluar kok visanya. Artinya adalah, jangan sampai kita yang melanggar peraturan. Ngerti enggak? Oh iya, Miss. Saya mau tanya lagi, Miss. Maaf ya, tanya dulu. Tapi walaupun masih lama sih, tapi kan dari dulu sampai sekarang kan saya belum pernah pindah agent nih, ya kan? Dulu agentnya 1, majikannya 2, kan saya dulu gitu. Lah terus, ini kalau umpamanya pindah agent, ini bawa majikan saya, itu gimana, Miss? Ya nggak masalah. Renew apa-apa. Kayak umpama ya, Miss ya, ini nggak ada masalah. Umpama renew itu nanti nomornya agentnya jenengan tak kasih nih majikan, itu gimana? Nggak ada masalah. Apa gimana? Nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, nanti kalau umpamanya nggak mau, terus saya cari majikan lain, itu nggak apa-apa ya, Miss ya? Nggak apa-apa, bisa. Sudah paham ya tentang ngebreak ya? Itu lebih ke attitude dan save diri. Iya. Oke. Iya, Miss. Terima kasih sayangnya. Oh iya, terima kasih ya, Miss ya. Siap. Ada yang tanya sama saya, nanti saya bisa jawab. Oke, siap. Terima kasih sayangnya. Oke, makasih. Ya, bye-bye. Oke, jadi itu lebih ke attitude ya. Saya merasa bahwa
jika kamu tidak mau bekerja di suatu tempat, ya kamu ngasih tahu dia dong, bukan ngasih tahu orang lain. Jelas majikan akan lebih tersinggung lagi saat kalian memberikan surat itu pada orang lain. Jadi saya lebih advice untuk memberitahu majikan, dan setelah itu memberikan kronologinya pada imigrasi. Jadi karena kalian sering dituduh mencuri, atau kalian tidak nyaman, atau apapun itu kalian bisa ceritakan sama imigrasi. Dan nggak boleh mengada-ngada. Jika kalian mengada-ngada dan terbukti mengada-ngada, ya kalian sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena imigrasi hanya akan memberikan visa pada kalian dengan yang status yang sama. Jadi bisa difahami sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ngebreak atau tidak cocok lagi dengan majikan, lebih berhati-hati lagi di dalam setiap tindakan ya. Saya tidak advise kalian ngebreak langsung dikirimkan ke imigrasi, karena kalian bekerjanya sama majikan. Jadi surat itu kasihkan ke majikan dulu, notis ke majikan. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau difitnah atau apa, saat kalian memberikan sama majikan, sebelum itu kalian sudah ready satu surat untuk imigrasi beserta ditulis kronologinya. Di depan itu ID 407E itu ditulis dengan lengkap. Di belakangnya kalian nulis pakai tangan atau diketik, terserah kalian, di staples, kirimkan ke imigrasi, dan kalian harus punya kopiannya. Ditulis kronologinya, nama saya siapa, KTP saya, kontrak kerja saya, dan saya bekerja dengan majikan ini dengan beralamat seperti ini. Saya mengundurkan diri dikarenakan seperti ini, dalam bahasa Inggris ya. Kalau kalian susah, mungkin kalian bisa di Google Translate. Jadi tulis kronologinya apa yang terjadi, kenapa kamu ngebreak. Atau karena ada 2 CC atau 3 CC, atau terjadinya pernah dituduh mencuri, atau karena didenda melebihi peraturan. Kan ada nih mbak-mbaknya yang didenda sampai lebih dari $300. Jadi kalian tuliskan kronologinya. Jadi biar kalian tuh paham dan tahu bahwa sebenarnya mana hak kalian, mana kewajiban kalian. Jadi jangan sampai kita terperdaya ataupun sampai terpengaruh, karena ingat, setiap konsekuensi itu yang menanggung kalian, bukan orang lain. Orang lain itu cuma kasih informasi saja, tapi konsekuensi kalian yang harus menanggungnya. Ingat, saat kalian komplain dan orang lain ngasih solusi, dan solusi itu kalian pakai, itu yang bertanggung jawab atas konsekuensi itu kamu sendiri. Jadi kalau ada orang ngasih solusi, kalian difilter juga. Jadi jangan asal menerima solusi itu mentah-mentah. Begitu juga dengan saya. Jika saya memberikan solusi itu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalian harus benar nggak sih yang diomongin Miss Juni? Kayaknya nggak juga sih. Ya boleh ditanyakan ke orang lain. Ya, jadi saya secara pribadi selalu mengatakan bahwa jika orang lain memberikan solusi, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau kalian menelan mentah-mentah informasi tersebut, maka yang rugi itu adalah kalian. Karena saat terjadi sesuatu, itu bukan orang lain yang akan bertanggung jawab atas kalian. Kalian sendiri yang harus bertanggung jawab atas hidup kalian. Jadi jangan pernah coba-coba ya. Oh, ini yang ngasih tahu seperti ini. Oh, nantang aja sama majikan. Majikanmu itu nggak benar. Akhirnya kamu nantang majikan dan kamu dipecat, kamu menyesal. Ya karena saya selalu nanya nih, sudah siap belum keluar dari rumah majikan? Sudah siap belum untuk menentang majikan? Saya nggak masalah kalian menentang. Tapi konsekuensinya ada di kalian sendiri. Orang lain nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Orang lain mungkin akan tertawa dengan kegagalanmu.